Assalamualaikum para movie lovers, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan makin banyak rezekinya ya. Amin. Kali ini aku mau bahas alur film yang bertema zombie yang berjudul Pandemic yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang penyebaran virus yang sulit banget dihentikan. Bahkan saat itu lebih banyak orang yang terjangkit dibandingkan yang enggak. Jadi, beberapa orang yang belum terjangkit ini mencoba mencari obat penawar supaya enggak makin banyak makan korban. Dan juga nyari orang-orang yang masih bisa bertahan hidup di tengah dahsyatnya penyebaran virus. Nah, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat terus dukung channel YouTube aku dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Yuklah, daripada kalian makin penasaran, kita langsung gaskan aja ya guys. Cekidot. Film ini dimulai dengan scene di mana ada seorang wanita yang lagi coba telepon anaknya. Wanita ini berprofesi sebagai dokter, namanya Dr. Jess. Dr. Jess mencoba menghubungi anaknya yang bernama Megan berulang kali, tapi nggak juga diangkat. Sesaat kemudian, Dr. Jess menghafalkan peringatan saat sesi penyelamatan korban virus. Jika tanda berwarna merah, berarti masih bisa diselamatkan. Tapi kalau warnanya hitam, berarti udah nggak bisa tertolong lagi dan ditinggalin aja. Dr. Jess ditugaskan sebagai komandan dalam misi penyelamatan korban atas instruksi dari Dr. Gear. Tim Dr. Jess bernama Tim 314. Tim 314 ini akan bertugas mengevakuasi korban yang masih selamat dan gak terinfeksi virus di kota itu. Sebelum Dr. Jess pergi, Dr. Gear memberi informasi tentang beberapa ruang karantina yang terbagi sesuai levelnya masing-masing. Kalau masih level 1, pasien masih bisa diobatin sama antitoksik. Tapi kalau levelnya udah 3-5, cara satu-satunya yaitu membunuh pasien tersebut karena udah nggak bisa disembuhin. Dr. Jess pun siap untuk pergi memulai misinya. Dia mulai menaiki mobil yang akan digunakan untuk misi itu. Dia ditemani oleh anggotanya yang bernama Gunners, Dennis, dan Wheeler. Wheeler bertugas sebagai sopir mobil tersebut dan Dennis sebagai penunjuk arah. Selang beberapa waktu, mereka sampai di rute yang diinginkan oleh Gunners. Tapi Dennis dan Wheeler awalnya menolak buat lewat rute itu karena pinggiran kota itu udah terjangkit virus zombie level 5. Tapi Gunners tetap maksa lewat rute itu karena sekalian nyari istrinya yang sebelumnya ditugasin tapi belum ada kabar sampai sekarang. Akhirnya mereka pun setuju dengan keinginan Gunners. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka nemuin seorang wanita yang minta tolong. Lalu Dr. Jess ambil alat buat pendeteksi virus. Seketika wanita itu dites dan ternyata wanita itu bebas dari virus. Tapi saat wanita itu mau dibawa, ternyata kakinya dalam keadaan terikat. Ternyata wanita ini dipakai buat jebakan. Seketika para zombie level 5 keluar buat nangkep mereka semua. Untungnya Dr. Jess berhasil lari dan langsung naik ke mobil. Tapi Gunners yang masih terus ngelawan para zombie sempat tertinggal. Dia terus lari sampai akhirnya berhasil masuk ke mobil. Di tengah perjalanan, mereka menemukan mobil dari tim 313 yang sebelumnya dinaiki oleh istri Gunners. Gunners langsung nyuruh Wheeler buat berhenti. Gunner langsung mengecek mobil itu, tapi ternyata semua orang di mobil itu udah tewas.
termasuk istrinya. Tiba-tiba datang 2 zombie yang coba nyerang Dr. Jess, tapi untungnya Gunnar segera nyelamatin Dr. Jess. Mereka langsung melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah gedung sekolah. Mereka mencoba nyari orang-orang yang masih selamat buat dievakuasi. Mereka pun berpencar, dan saat Dr. Jess memeriksa sebuah toilet, dia menemukan mayat. Seketika Dr. Jess seneng banget karena menemukan HP yang masih aktif milik mayat tadi. Dia langsung menghubungi anaknya yang bernama Megan. Megan bilang sama Dr. Jess kalau dia baik-baik aja, dan Dr. Jess pun bilang kalau dia bakal segera jemput Megan dan minta supaya Megan tetap berada di tempat yang aman. Tiba-tiba Dennis muncul dan ngajak Dr. Jess buat memeriksa sebuah ruangan yang terkunci. Saat semua orang lagi berusaha buat buka pintu itu, Dr. Jess tiba-tiba dengar suara. Ternyata dia menemukan seorang wanita yang lagi gendong bayi. Wanita itu minta tolong, tapi setelah mereka lihat ternyata bayinya kena virus level 5, mereka langsung bunuh wanita itu. Misi mereka pun dilanjutkan. Mereka terus nyoba buka pintu yang terkunci itu. Saat pintu terbuka, ternyata mereka nemuin banyak banget mayat terkapar di sana. Tiba-tiba mayat-mayat itu bangun dan ngejar mereka. Mereka semua panik dan terus lari dari kejaran para zombie. Mereka nggak nemuin jalan keluar. Akhirnya Gunnar minta mereka semua lompat dari jendela. Para zombie terus berdatangan. Gunnar yang coba menahan zombie-zombie itu akhirnya nggak kuat dan nyerah. Gunnar pun tewas. Di sisi lain, Wheeler yang udah berhasil keluar langsung lari ninggalin Dennis dan Dr. Jess. Akhirnya Dr. Jess dan Dennis berhasil kabur dan mereka bersembunyi di dalam sebuah ruangan buat nunggu sampai besok pagi. Tiba-tiba Dr. Jess bilang sama Dennis kalau sebenarnya namanya Rebecca. Tujuan utama yang datang adalah buat nyelamatin anak dan suaminya. Dia nemuin name tag milik Dr. Jess yang asli buat bisa masuk ke kota Los Angeles. Karena sejak pandemi, orang biasa dilarang masuk ke kota ini. Dennis kecewa banget karena udah dibohongin. Tapi akhirnya dia bisa ngerti karena dia pun seorang ibu. Gak lama kemudian tiba-tiba ada zombie level 5 yang nyerang mereka. Awalnya mereka berhasil ngelabuin para zombie, tapi mereka diserang lagi karena Rebecca sempat berisik. Saat mereka berdua kewalahan ngadepin si zombie yang terus nyerang, Wheeler pun datang dan langsung membunuh zombie itu. Wheeler bilang kalau dia sempat lihat Dennis dan Dr. Jess masuk ke ruangan itu. Wheeler cerita kalau dia ketemu sama Dr. Ward dari tim istrinya Gunnar. Tapi Dr. Ward nggak percaya kalau Wheeler ini datang bersama Dr. Jess. Saat itu juga Dr. Jess alias Rebecca ngubungin Dr. Ward lewat sambungan radio. Dan Dr. Ward bilang kalau dia bersembunyi bareng orang-orang yang masih tersisa di sebuah rumah sakit menunggu dievakuasi. Karena di antara mereka semua nggak ada yang bisa ngendarain mobil. Tiba-tiba Wheeler bilang kalau dia tergigit oleh zombie level 5. Dia minta diobati sama Dr. Jess. Tapi Dr. Jess bilang kalau peralatannya nggak lengkap. Dan dia nggak mau ngobatin Wheeler di markas kalau belum nemuin Dr. Ward dan anaknya. Akhirnya Wheeler pun setuju syarat dari Dr. Jess dan Wheeler ngelepas semua baju pelindungnya dan nyuruh Dennis juga Dr. Jess buat ngikutin dia di belakangnya. Tapi di tengah perjalanan, Dennis ditangkap oleh beberapa zombie dan dibunuh buat dimakan isi perutnya. Dr. Jess yang lihat itu semua langsung shock dan segera membunuh para zombie itu.
Singkat cerita, akhirnya Wheeler dan Dr. Jess sampai di rumah sakit tempat Dr. Ward bersembunyi. Tapi Dr. Ward nggak ngizinin mereka masuk karena dia lihat Wheeler terluka dan nggak pakai baju pelindung. Dr. Ward minta Rebecca dan Wheeler buat tes memastikan kalau mereka nggak terinfeksi. Setelah yakin kalau mereka nggak terinfeksi, Dr. Ward mengizinkan mereka masuk. Wheeler langsung nyalain mobilnya, dan saat mobil udah hidup, Dr. Ward nyuruh mereka semua masuk ke mobil. Tapi saat Rebecca mau masuk, tiba-tiba Dr. Ward mukul dia karena tahu kalau Rebecca ini bukan Dr. Jess yang asli. Dr. Ward langsung ninggalin Wheeler dan Rebecca di sana. Gak lama kemudian, mereka dengar suara pasukan zombie. Mereka langsung buru-buru masuk ke mobil yang terparkir, dan mereka pun langsung menuju ke rumah Rebecca. Di tengah perjalanan, Rebecca bilang kalau sebenarnya dia bukan Dr. Jess. Tapi untungnya Wheeler tetap mau bantu Rebecca buat nyari anak dan suaminya. Setelah mereka sampai di rumah Rebecca, Rebecca langsung turun buat nyari anaknya yaitu Megan. Sementara Wheeler tetap nunggu di dalam mobil. Saat Rebecca mencari Megan, ternyata dia sembunyi di bawah meja. Rebecca senang banget karena Megan masih selamat. Dan Rebecca pun langsung mengecek virus di tubuh Megan. Ternyata Megan udah terinfeksi. Jadi dia nyuruh Megan buat pakai baju pelindung milik Dr. Jess. Sementara Wheeler yang nunggu di luar, dia tiba-tiba diserang sama para zombie level 5. Waktu Rebecca dan Megan mau keluar, ternyata Wheeler lari keluar dari mobil. Akhirnya mereka semua lari ke area lantai 2 dan lompat dari jendela. Wheeler yang udah terluka parah akhirnya nyuruh mereka berdua pergi. Walaupun gak tega, terpaksa Megan dan Rebecca pergi ninggalin Wheeler yang udah lemah dan terluka parah. Di tengah perjalanan, mereka ngeliat mobil yang dinaikin Dr. Ward dan beberapa pasien terbakar. Waktu mereka mau ngelewatin pagar pembatas, mereka lihat zombie banyak banget. Karena Rebecca lihat Megan yang udah lemes banget, akhirnya dia memutuskan buat keluar dan bawa Megan, tapi Rebecca malah ditembak sama para militer yang jaga karena dikira zombie. Sementara Megan yang lemah dibawa oleh para pasukan buat diobati karena mereka ngira Megan adalah Dr. Jess dari baju pelindung yang dipakainya. Dr. Gear langsung nyuruh supaya Megan dibawa ke ruang karantina buat diobati. Karena saat ini hanya tinggal Dr. Jess lah yang tersisa dari para anggota tim penyelamat yang udah tewas. Sementara Rebecca ditinggal gitu aja di tengah kerumunan para zombie. Dan cerita pun berakhir. Nah, itu tadi ceritanya guys. Semoga kalian semua terhibur ya sama cerita dari film Pandemic yang aku bawain. Nah, buat kalian semua jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube aku dan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel YouTube aku. Buat kalian semua jangan lupa bahagia. See you, bye bye.